Nanti di bawah ada hadis, ada beberapa hadis banyak sekali. Hadis bahwa jika seorang hamba tidak ridho Allah menjadi Tuhannya, tidak ridho yang diberikan Allah padanya, silahkan cari Tuhan selain aku, silahkan cari bumi selain bumiku. Karena memang ya Allah sudah punya kehendak. Allah kamu waniyaha wasaqus saubi wa khalqur ra'si wa natihi indal musibah, itu termasuk dosa besar. Rawaina fi sahihil Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna mal hudud wa saqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, laisa minna, tidak termasuk golonganku, kata Rasul, man latamal hudud, siapapun yang memukul-mukul pipinya, wasaqqal juyub, yang menyobek-nyobek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, dan teriak-teriak dengan teriakan-teriakan orang jahiliyah. Ya tadi sumpah serapah tadi. Karena tadi orang yang mengekspresikan kesedihannya terlalu berlebihan dengan cara-cara yang seperti ini, atau cara-cara lain yang menjadi budaya kita di negeri kita misalnya, asal itu adalah ekspresi dari ketidakterimonannya kepada ketentuan Allah, itu termasuk yang al-kabair. Kemudian juga hadis sahih Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bariun, bukan bersabda, Rasulullah bariun minas soliqah wal khaliqah wasyaqah. Rasulullah cuci tangan, tidak mau tahu, tidak mau tanggung jawab dari tiga orang, yaitu as-soliqah, khaliqah, dan syaqah. Apa itu soliqah? Allati tarfa'u sautaha bin niyahah. Orang yang teriak-teriak, mengeraskan suaranya karena musibah yang menimpanya. Biasanya ya musibah kematian, musibah kebakaran, musibah apalah yang sangat memukul ya, sangat menyedihkan itu. Nah itu tidak boleh sampai soliqah, teriak-teriak keras, apalagi sampai menghujat Allah Subhanahu wa taala. Wal khaliqah, khaliqah adalah allati tahliqu sya'raha wa tantifuhu indal musibah. Yang namanya khaliqah itu cukur gundul kepala karena tadi sedih tadi. Wasyaqah, sedangkan syaqah adalah tasukku siabaha indal musibah, yaitu menyobek-nyobek bajunya karena ada musibah. Wa kullu hadza haramun bittifaqil ulama. Semuanya ini haram menurut sepakatan para ulama. Wa kadzalika yahrumun nasrus sya'ri walatmul hududi wa khamsul wajhi wa du'a bil waili wasuburi. Juga masuk kategori ini. Yang diharamkan adalah nasrus sya'ri. Nasru itu aslinya artinya menyebarkan ya, memporak-porandakan rambut. Jadi membiarkan rambut semrawut gitu, kayak orang yang sedang tidak sadar diri gitu. Nasrus syari, walatmul hudud, mukul-mukul pipi, kemudian juga sumpah serapah tadi. Ini penjelasan yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa sikap-sikap seperti ini sebagai ekspresi dari kesedihan yang berlebihan itu sangat dilarang oleh ajaran kita.
Ketika kita sedih, ya sedihlah, tapi yang wajar-wajar, tidak usah berlebihan. Tetapi juga sebaliknya, ketika kita suka, senang, juga nggak usah berlebihan, yang wajar, wajar saja. Memang dalam ajaran kita ada salah satu prinsip, khairul umuri awsatuha, yang baik itu, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja, yang wajar-wajar lah. Dapat bonus, dapat sesuatu yang menyenangkan, itu ya ketika gembira ya jangan berlebihan. Karena ketika kita gembira berlebihan karena mendapatkan sesuatu, itu nanti sebaliknya kalau kena musibah biasanya dia juga berlebihan dalam kesedihannya. Ummi Atiyah radhiyallahu anha juga pernah menceritakan bahwa dia bersama sahabat-sahabat putri lainnya pernah dibaiat oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah baiatnya, janji setianya adalah Allah nanuha, agar kita tidak niyahah, agar kita tidak teriak-teriak karena sedih itu, kesedihan itu karena musibah itu. Jadi nampaknya ini menjadi budaya yang sudah sangat-sangat kental di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Kalau mereka sedih itu ya tadi melakukan banyak hal tadi, termasuk teriak-teriak. Bahkan itu menjadi semacam tradisi atau bahkan masyarakat jahiliyah saat itu menganggap nggak wajar kalau ada musibah kok tidak teriak-teriak begitu. Misalnya ada keluarga, ada suami istri, suaminya meninggal kok tenang-tenang saja, tidak teriak-teriak, itu dianggap tidak wajar oleh budaya jahiliyah saat itu. Nah, kemudian Rasulullah datang itu liutamima makarimal akhlak, hal-hal yang seperti itu diluruskan, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis lain Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua sifat, ada dua sikap manusia yang bisa membuat manusia itu kafir. Dua sikap manusia yang bisa membuat seseorang itu kafir. Apa dua sikap itu? At-ta'nu fil ansab wan niyahah 'alal mayyit. At-ta'nu fil ansab, mencaci, mencela ya, nasab. Oh pantes anake sapa gitu. Itu ta'an namanya. Oh memang keturunannya sia gitu. Menurunkan atau anak putune sapo tetapi dinisbahkan kepada kejelekan, itu namanya at-ta'an. Itu termasuk dua hal yang Rasulullah menyebutnya bisa menjerumuskan dia kepada kekufuran. Jadi baik dan tidaknya seseorang itu bukan karena nasab, bukan karena turunan. Tidak boleh seseorang itu mencela kejelekan orang karena nasabnya. Karena belum tentu anaknya orang baik itu pasti baik, dan sebaliknya anaknya orang jelek, jahat itu pasti jahat dan mewarisi kejahatannya. Tidak mesti. Para nabi banyak yang orang tuanya jahat, tapi juga ada nabi yang anaknya tidak baik. Ibrahim itu, Nabiullah Ibrahim itu kan anaknya orang jahat, pembuat berhala. Bapaknya itu adalah yang punya perusahaan yang membuat berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan umatnya dan kaumnya.
Tapi Ibrahim anaknya adalah menjadi nabi yang menjadi abud tauhid ya. Jadi nenek moyangnya agama tauhid. Padahal bapaknya itu ahli kemusyrikan karena membuat berhala tadi. Wah, ini kalah heboh dengan atas ini. Ya Harun, nanti ya nunggu sholat, habis sholat isya ya, anunya hebohnya. Yang kedua adalah niyaha alal mayit, yang membuat seorang bisa menjadi kufur selain mencaci keturunan, juga meneriaki atau teriak-teriak kepada mayit ya. Ya tadi kehilangan, kematian pasangannya, istri atau suaminya atau anaknya, itu tidak boleh berlebihan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, la'ana Rasulullah SAW an-naihah wal mustami'ah. Ini tambah yang dilaknat, yang dosa besar. Rasulullah melanat an-naihah, orang yang tadi niyahah tadi, teriak karena sedih atas kematian seorang, wal mustami'ah, dan orang yang mendengarkan ya. Mendengarkan orang yang niyahah itu. Konon ada juga teriak-teriak yang dilakukan seorang karena apa? Dia mencari upah. Ya. Bahwa seorang ketika meninggal, untuk menunjukkan betapa dia adalah orang yang sangat dicintai keluarga dan orang-orang sekitar, maka ada yang sengaja menangis dengan teriak-teriak itu dengan disewa, nyewa orang untuk teriak, untuk nangis gitu. Karena ketika orang meninggal ditangisi itu kan pertanda dicintai banyak orang gitu. Nah itu ada yang konon menyewa orang, dan ada jasa yang bisa disewa untuk jasa nangisi mayit. Nah mustami'ah itu adalah orang yang menyewa dan menikmati ketika ada orang yang menangisi mayit berlebihan tadi. Sehingga Rasulullah melaknati orang yang seperti itu. Wa Nabi Burdah qala waja'a Abu Musa al-Asy'ari fa ghasha alaihi wa rasul fi hajri imra'atin min ahlihi fa qaltu tasihu bi rinnatin falam yastati ayyarudda 'alaiha falamma afaqa qala ana bari'un mimma bari'um min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas salihah wal haliqah wasyaqah. Abu Musa al-Asy'ari pernah sakit parah, bahkan sampai pingsan, dan dia ketika sakit parah itu kepalanya tiduran di pangkuan istrinya. Maka aku datang, kata Abi Burdah, menjenguknya dan aku mendengar rintihannya, dan dia tidak bisa melarangnya, tidak bisa melarang Abu Musa al-Asy'ari, dia seorang sahabat yang sangat-sangat terkenal, dia tidak bisa melarangnya untuk tidak merintih, merintih itu sampai dia siuman, sembuh dari pingsannya. Maka setelah si Abu Musa al-Asy'ari itu sembuh, maka si Abu Burdah berkata, ana bari'un mimma bari'um minhu. Saya tidak tanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan, Abu Musa al-Asy'ari lakukan itu. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau Rasulullah itu
tidak tanggung jawab cuci tangan dari orang-orang yang as-saliqah, khaliqah, saqqah tadi, yang merintih karena musibah yang menimpanya, yang menangis, yang teriak-teriak karena musibah yang menimpanya. Ya, itu sama dengan yang di atas, bahwa musibah seberat apapun, musibah semenyedihkan kayak apapun, seorang yang beriman itu harus menerimanya sebagai takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia bercerita, "Aghma alayya Abdullah bin Rawahah wa ja'altu ukhtahu ta'addada alaihi fataqulu wa kadza faqala hina faqama qultu syai'an illa qila li anta kadza akhrajal Bukhari." Ini mirip-mirip juga. Jadi Nu'man bin Bashir pernah menjenguk Abdullah bin Rawahah. Dia pingsan, dia sakit yang sangat-sangat panas sampai pingsan, dan kemudian ada saudara perempuannya yang merintih menangisinya, dan menangisinya sampai tadi niyaha tadi, berlebihan, wakaza, menyebutkan macam-macam dalam kalimat niyahahnya itu. Maka setelah sembuh dari pingsannya itu, si Abdullah bin Rawahah menegur si saudara perempuannya karena mengatakan hal-hal yang tadi masuk kategori niyahah itu. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW juga berkata, walaupun nanti di bawah ini dibahas tentang kebenaran pemaknaan hadis ini, bukan kebenaran. Kalau hadisnya sahih ya, al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bimani alaihi. Mayit atau orang yang meninggal itu disiksa di kuburannya ketika ada keluarganya yang niyahah padanya, ketika ada keluarganya yang menangisinya dengan teriak-teriak, dengan berlebihan atas kematiannya. Jadi dampak salah satu dari niyahahnya orang atau menangis berlebihannya seseorang terhadap orang yang meninggal itu ternyata kembali pada si mayit itu juga. Cuma nanti di bawah dibahas oleh beberapa ulama, ini harus dimaknai secara takwil, tidak bisa dimaknai secara apa adanya. Apa takwilnya? Bahwa ketika seorang meninggal, kok sampai ada anggota keluarganya yang menangisinya berlebihan, itu sesungguhnya juga karena kesalahan yang meninggal itu. Kenapa dia tidak mendidik anak, istri, dan keluarganya untuk tidak menangisinya berlebihan. Jadi orang ditangisi sampai berlebihan karena meninggal itu kan biasanya yang menangisi ya orang terdekat, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya. Nah, ketika dia meninggal, kok ada keluarga yang meniyahahnya, ada yang menangisinya sampai berlebihan, itu sesungguhnya adalah karena salahnya yang meninggal tadi, tidak mendidik dengan baik. Sehingga tidak secara langsung atau tidak secara makna zahiri bahwa kalau ada orang mati meninggal kemudian ditangisi berlebihan, itu kemudian hisabnya jadi berbeda gitu ya. Jadi kemudian amal baik dan buruknya itu kemudian berubah timbangannya, tidak. Dia ketika meninggal ya sudah, tidak ada tambahan amal jeleknya, kecuali besok ketika di yaumil hisab yang kemudian ada perhitungan-perhitungan tertentu.
Tapi ketika di kuburan itu tidak secara langsung, niyahah itu menambah siksanya. Nah, kenapa disiksa? Itu terkait dengan tanggung jawab dia terhadap orang yang menangisinya itu. Dari Abi Musa, ini mirip-mirip juga, hadis hampir sama. Abi Musa radhiyallahu anhu dia berkata, "Mamin mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqulu wa sayyida wa jabala wa kadza wa nahwi dzalika illa wukila bihi malakani yulhizanihi ahakadza anta." Ketika ada orang yang mati, kira-kira ini matinya yang mati adalah tokoh atau orang yang ditokohkan. Ketika ada orang yang mati, kemudian ada yang menangisinya, sampai yang menangisi itu berkata, wa sayyida wa jabalah, wahai tuanku, wahai pemimpinku, wahai idolaku, kenapa kamu mati? Macam-macam itu kalimatnya. Kalimat yang menyesali takdir itu. Dan kalimat lain, illa wukila bihi malakani. Nanti yang mati itu akan didatangi dua malaikat. Dua malaikat itu menanyakan padanya, melahke gitu. Menanyakan pada yang mati itu, ahakadza anta, betulkah kamu itu seperti itu? Jadi pertanyaan yang pasti tidak dijawab, tetapi dimaksudkan adalah tadi melahke bahwa semestinya tidaklah sampai seperti itu, sampai diteriak-teriaki wa sayyidah wa jabalah, seakan-akan begitu kehilangan orang-orang yang ditinggal mati olehnya itu. Rasulullah SAW juga bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dar'in min jarobin. Orang yang suka menangisi karena musibah, karena kematian keluarganya, idza lam tatub, kalau dia tidak segera bertobat sebelum kematiannya, maka akan digiring, dibangkitkan di yaumil qiyamah dengan memakai sirbal, pakai baju kurung dari qatiran, dari tir, ya. Wah, itu harus segera taubat sebelum wafatnya, dan ketika tidak sampai taubat maka akan digiring dengan ciri itu, pakai baju kurung yang terbuat dari tir, ya. Tir itu ya cat hitam itu. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajira. Ini ada dua suara yang sangat dibenci Rasulullah, karena suara itu suara yang sangat durhaka dan sangat ahmak, itu sangat bodoh, ya, sangat bodoh. Dua suara itu adalah sautun indana kematin walawin walabin wa mazamirin wa mazawiri syaiton wa sautin inda musibati khamsin fi wujuhin wa syakin fi juyubi wa rinati syaiton. Dua suara itu adalah suara setan dan suara orang yang menangisi kematian. Itu yang Rasulullah larang, karena dua suara itu dua suara yang sangat tidak disukai Rasulullah SAW. Ada riwayat dari Imam Auza'i, anna Umar bin al-Khattab sami'a sauta bukain
Fatakhala wa ma'ahu ghairahu famala alaihin nadharban hatta balagan na'iha fadaraba hatta saqata khimaroha wa qala idrib fa inna na'ihatun wala hurmatun laha inna la tabki bi sajuwikum inna tahriqu tumu'aha li'ahdi dari dirahimikum wa innaha tuzi mautakum fi kuburihim wa ahyakum fi daurihim yannaha tanha anis sabri wa qad amarallahu bihi wa ta'amara bil jaza'i wa qad nahallahu anhu. Diceritakan oleh Imam Al-Auza'i bahwa Umar bin Al-Khattab pernah mendengar ada suara orang menangis di suatu rumah. Kemudian dia masuk ke rumah itu dan dia bersama beberapa sahabat lainnya. Maka kemudian mendekatinya dan memukul si orang perempuan yang menangis teriak-teriak itu sampai jatuh jatuh kerudungnya. Waqala dan Umar berkata, adribu, aku memukulnya karena dia teriak-teriak menangis dan tidak ada kehormatan baginya. Dan sesungguhnya dia nangis bukan karena kesedihan yang pada kalian, tapi karena dia menginginkan dirham kalian, menginginkan uang dari kalian. Dan sesungguhnya dia telah menyakitkan menambah sakitnya orang yang mati dari kalian di kuburan mereka, dan juga menyakitkan orang yang hidup di rumah-rumah mereka, karena dia sesungguhnya sudah tahu bahwa Allah memerintahkan untuk bersabar, tapi malah dia melanggarnya. Dan dia juga sudah tahu bahwa Allah melarangnya untuk bersedih berlebihan, tetapi malah dia mengajak yang lain untuk bersedih berlebihan. Jadi ini cerita Khalifah Umar yang ketika mendengar ada orang yang teriak-teriak nangis di salah satu rumah, konon ceritanya karena kematian keluarganya, maka kemudian Umar bin Al-Khattab Khalifah langsung masuk ke rumahnya dan memukulnya, karena itu merupakan larangan dari Rasulullah SAW, dan dia katakan bahwa dia memukul karena itu larangan Nabi, dan itu orang yang seperti itu tidak lagi punya kehormatan. Dan bahkan Umar mengatakan bahwa dia nangis sesungguhnya bukan karena kesedihannya, tapi karena dia ingin uang kalian, ingin agar karena menangisnya itu, kesedihannya itu, kemudian dia diberi uang oleh kalian. Dan diulangi penjelasan seperti yang di atas, ketika seorang menangisi seorang yang meninggal, itu akan tu'dhi mautakum fi kuburihim, akan menambah derita orang-orang yang mati di kuburan mereka, dan akan menambah penderitaan orang-orang yang masih hidup juga. Karena orang yang niyaha itu sekaligus melakukan dua pelanggaran. Pertama, tidak sabar, padahal Allah memerintahkan sabar, dan dia sedih berlebihan, padahal Allah melarang untuk jaza itu menyedihi atau meratapi kesedihan atau musibah yang berlebihan. Wa'alam anna niyaha rafu sautin bin nadabi ta'didun naihah bi sautiha mahasinul mayyiti waqila wal buka alaihi ma dzikru mahasinihi. Jadi niyahah biasanya adalah orang yang teriak-teriak
dengan penuh penyesalan dan menghitung-hitung kebaikan mayit atau orang yang meninggal. Ya. Jadi betapapun yang dilakukan seakan-akan memuji-muji yang meninggal, seakan-akan itu hal yang baik, tetapi ketika dilakukan dengan penuh an-nadati penyesalan dan dengan tadi teriak-teriak itu yang dimaksud an-niyahah itu. Wa yahrumu raf'u sauti bi ifratin bil buka. Para ulama sepakat haramnya mengeraskan suara sampai berlebihan dalam menangis. Wa mal buka alal mayyit min ghairi nadabin wala nihatin falaysa biharamin. Tapi nangis yang wajar ya, tanpa teriak, tanpa mengeraskan suara dan tanpa menyebut-nyebut kebaikan si mayit itu boleh-boleh saja. Ya. Jadi yang dilarang itu sampai tadi teriak-teriak suaranya keras dan kemudian menyebut-nyebut seakan-akan kehilangan yang luar biasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Konon ketika beliau Sa'ad itu sakratul maut, ya, menjelang kematiannya, sakit yang sangat parah. Rasul menjenguknya itu bersama Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas serta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka ketika sudah melihat si Sa'ad bin Ubadah yang sakitnya sangat parah itu, baka Rasulullah menangis karena sedihnya, karena Sa'ad bin Ubadah itu seorang sahabat yang sangat solih. Rasulullah menangis, maka para sahabat lainnya ketika melihat Rasul menangis, mereka ikut menangis sedih melihat si Sa'ad bin Ubadah itu yang sakitnya sangat-sangat parah itu. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjelaskan, ala tasma'una annallaha la yu'adzibu bidama'il aini wala bi huznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu wa asyara ila lisani. Rasulullah menjelaskan, apakah kalian tidak tahu bahwa Allah tidak menyiksa karena air mata dan juga tidak menyiksa hambanya karena hati yang sedih, tetapi Allah menyiksa hambanya atau menyayangi hambanya karena lisannya. Jadi maksud Rasulullah adalah bahwa kalau ada sahabat, ada keluarga, ada orang yang itu sangat dekat dengan kita, kemudian menerima musibah, kita ternyuh atau ikut menangis, sepanjang menangisnya itu dengan air mata atau sedih hatinya saja, tidak sampai teriak-teriak pakai lisannya, itu hal yang biasa ya. Karena empati, karena rasa iba, itu tidak apa-apa. Termasuk ketika kita kematian keluarga menangis, itu hal yang biasa ya. Tandanya malah hatinya tidak mati. Kalau ditinggal meninggal keluarga kita biasa-biasa kan ya, malah kurang semestinya ya. Nangis biasa, keluar air mata itu semestinya, tetapi jangan sampai kemudian kita niyahat dengan lesan kita sampai teriak-teriak, sampai bersuara itu. Karena Rasulullah juga pernah melakukan itu ketika menjenguk Sa'ad bin Ubadah dan sahabat-sahabat lainnya, orang-orang besar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan lain-lain ini, dia ikut nangis juga karena melihat penderitaan si Abdullah bin Sa'ad bin Ubadah ini. Saya kira itu ada beberapa hadis lain yang belum kita baca, dan nanti ada secara spesifik bahas tentang takziah ya di bawah. Insya Allah kita teruskan di kesempatan lain bagaimana semestinya dan kenapa Rasulullah memberikan ajaran tentang takziah.
Insyaallah di lain kesempatan semoga Allah memberikan petunjuk pada kita untuk terus mencoba memahami sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita bisa melakukan setiap amal yang dituntunkan Rasulullah SAW. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.